Ada berapa hal yang membuat doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Ada berapa hal yang membuat doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita malam hari ini yang hadir, yang mungkin berdoa meminta sesuatu dan doa itu nggak dijawab. Allahmu ngerti, Sebab Allah mengerti. Allahmu ngerti, Bapa yang baik, kami tahu Engkau Allah yang mengerti bagi kami, Tuhan. Dan kami sadar bahwa hari ini, Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, kami kembali berkumpul di ruangan ini, kami tahu ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami tahu ini adalah kemurahan Tuhan bagi kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di ruangan ini, Tuhan. Kami tahu, Bapa, di mana ada kebenaran firman Tuhan, maka di tempat ini ada mujizat. Kami tahu, Bapa, di mana ada kebenaran firman Tuhan, maka kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau ada spirit kuasa maut, kuasa iblis, roh penghambat, roh penghalang jalannya ibadah ini, kami bersatu hati menolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa bagi kami. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Masih kurang semangat. Sekali lagi haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kembali bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini bisa memberitakan firman di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saya berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah percayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Selalu saya imani, di mana ada firman Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Nah, tema firman Allah hari ini, saya ambil tema doa yang tidak dijawab. Haleluya. Ada berapa hal yang membuat doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Ada berapa hal yang membuat doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita malam hari ini yang hadir, yang mungkin berdoa meminta sesuatu dan doa itu nggak dijawab, dan doa itu belum dikabulkan. Nah, jawabannya malam hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, yang pertama berdoa dengan hawa nafsu. Haleluya. Jadi doa yang nggak dijawab oleh Tuhan yang pertama berdoa dengan hawa nafsu. Mari kita buka sama-sama firman Allah dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saya baca firman Tuhan ini dalam Yakobus pasal yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang pertama berkata begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa yang gak dijawab oleh Tuhan
Ternyata yang pertama, berdoa dengan hawa nafsu. Jadi Tuhan gak mau kita berdoa dengan hawa nafsu. Ada berapa banyak kekristenan di akhir zaman ini yang berdoa meminta kepada Tuhan, mereka memaksakan Tuhan, tapi mereka memaksakan Tuhan untuk mengabulkan setiap doa mereka. Tuhan gak mau kita paksa Tuhan. Tapi dengar baik jemaat Tuhan, biarkan Tuhan yang atur saya dan saudara. Benar enggak? Kenapa doa kita gak dijawab? Karena kita berdoa memakai hawa nafsu saya dan saudara. Benar enggak? Ada berapa banyak kekristenan di akhir zaman ini berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, bukan apa? Bukan karena kehendak Tuhan yang terjadi, tapi keinginannya sendiri. Benar enggak? Tuhan gak mau kita paksa Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang atur saya dan saudara. Tuhan gak mau kita yang atur Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang atur saya dan saudara. Amin. Banyak kekristenan di akhir zaman ini yang kecewa, marah, salahkan Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka memaksakan kehendak Tuhan. Nah, biarkan kehendak Tuhan yang jadi bagi saya dan saudara. Kalau hari ini saudara diberi berkat tidak melebihi dari yang engkau minta, itu karena Tuhan percaya berkat itu bagimu. Benar enggak? Kalau hari ini saudara cuma dapat berkat tidak melebihi dari apa yang engkau minta, berarti itu yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara hari ini dapat berkat lebih dari 100.000, lebih dari 1 juta, lebih dari 50 juta, lebih dari 100 juta, itu karena Tuhan percaya engkau. Amin. Haleluya. Kalau hari ini engkau cuma dapat berkat sedikit, itu karena Tuhan percaya engkau. Saudara masih ingat gak di doa Bapa kami apa yang Tuhan ajarkan bagi saya dan saudara? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya begini, Tuhan tahu kapasitas yang kita perlukan. Tuhan tahu batas kemampuan berkat kita. Benar enggak? Seringkali berkat itu membuat apa? Membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi seringkali orang yang dalam titik terendah, dia setia dengan Tuhan. Benar enggak? Itu real terjadi di kekristenan. Waktu dia dalam titik terendah, dalam proses, dalam masalah, dalam kekurangan, dia setia datang pada Tuhan. Tapi ada sebaliknya. Waktu diberkati, waktu terima berkat banyak, waktu dapat harta yang banyak, dia lupa Tuhan. Makanya minta kepada Tuhan, kalau mau berdoa, mintalah secukupnya. Atau minta, Tuhan tahu apa yang saya perlukan, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, biar Tuhan kasih berkat khusus bagi saya. Haleluya. Maka banyak orang yang kecewa. Karena kenapa? Belum dipercayakan mau dapat mobil, dia sudah paksakan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kasih mobil bagi saya Tuhan. Mungkin 1 bulan engkau berdoa minta mobil. Mungkin 2 bulan dia berdoa minta mobil. Dan doanya belum dikabulkan. Cek per cek doanya belum dikabulkan. Belum tahu bawa mobil, so minta mobil. Kan? Ada banyak begitu. Tuhan belum mau kasih. Istilahnya Tuhan belum mau kasih sebelum kita punya kemampuan untuk menerima berkat itu. Maka doa yang tidak dijawab oleh Tuhan yang pertama, berdoa dengan hawa nafsu. Tuhan gak mau kita berdoa dengan hawa nafsu. Haleluya. Nah yang kedua, doa yang
tidak dijawab oleh Tuhan, yang kedua, ada niat jahat dalam hati. Haleluya. Ternyata waktu kita ada niat jahat dalam hati, maka setiap doa-doa kita nggak mungkin akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Maka waktu kita ada niat jahat dalam hati, saudara dengar baik, apapun yang engkau minta kepada Tuhan itu nggak mungkin akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena dosa menghalangi setiap berkat Tuhan, saudara. Coba kita buka firman Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang ke-18. Firman Allah mencatat begini, dengar baik. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18 mencatat jelas. Ternyata bagi orang yang memiliki niat jahat dalam hati, sekalipun kita berseru meminta kepada Tuhan, gak mungkin doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena ada penghalang di sana. Penghalang doa saya dan saudara apa? Yaitu dosa. Benar enggak? Yaitu niat jahat. Maka kalau mau dapat berkat dari Tuhan, kalau mau terima mujizat dari Tuhan, harus bertobat dulu, maka mujizat akan terjadi. Saudara masih ingat gak 2000 tahun lebih yang lalu? Tuhan bisa buat orang buta melihat. Tuhan bisa buat orang lumpuh berjalan. Tuhan bisa buat orang yang sudah mati bangkit. Tapi apa perkataan Yesus yang terakhir yang mereka bilang? Yang Yesus bilang kepada orang-orang yang mendapatkan mujizat. Seperti Bartimeus, seperti Lazarus. Apa yang Yesus bilang terakhir? Yesus bilang apa kepada mereka? Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Artinya untuk dapat mujizat dan berkat dari Tuhan, setiap keterikatan yang ada dalam tubuh saya dan saudara itu harus dilepas. Amin. Saya nggak tahu ada berapa banyak di antara kita hari ini yang punya kebencian dalam hati. Manusia nak luput dari pergumulan dan proses, benar nggak? Manusia adalah manusia bersifatnya sosial, benar nggak? Tapi seringkali waktu kita hidup bermasyarakat, berhidup sosial, seringkali kita mendapatkan kekecewaan, benar nggak? Kebencian. Oh, saya nggak mau lagi ampuni si A, saya nggak mau lagi ampuni si B, saya nggak mau mengampuni sampai 7 turunan saya nggak mau mengampuni. Ayah bilang begitu kan? Saudara tahu, kebencian itu yang menghalangi setiap berkat Tuhan bagi saya dan saudara. Kebencian, niat jahat dalam hati itu yang menghalangi setiap berkat yang datang dalam saya dan saudara. Saudara tahu, Yesus pemegang otoritas hari ini. Dia pemegang kunci kerajaan maut. Dia pemegang kunci kerajaan sorga. Yesus pegang 2 kunci. Kunci kerajaan maut dia pegang. Kunci kerajaan sorga dia pegang. Maka ada ayat firman Allah bilang begini. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada orang yang dapat tutup jalan. Tapi kalau Tuhan yang tutup jalan, tidak ada orang yang dapat buka jalan. Benar enggak? Maka saudara dengar baik. Kalau saudara punya kebencian, saudara enggak mau mengampuni, saudara enggak mau memaafkan, maka hal itu akan menghalangi setiap berkat besar yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara, saya pernah alami saudara. Saya kan ini berapa kali bersaksi kepada jemaat. Saya ini latar belakang yang rusak kan. Latar belakang yang hidup dalam dunia premanisme. Latar belakang yang masuk keluar penjara. Nah saudara,
Saya pernah bersaksi ini enggak ya. Saya pernah dikeroyok 25 orang. Saudara bayangkan. Ada yang bilang begini, Chris biar Bruce Lee kalau 25 orang yang keroyok, nak mungkin mau menang. Ada orang yang bilang begitu. Nah saudara, saya dikeroyok 25 orang. Tapi di 25 orang yang keroyok saya hafal satu muka. Tertanam di hati saya benci orang ini. Kalau saya ketemu saya harus bunuh dia. Itu tertanam di dalam hati saya. Nah, waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta saudara. Tuhan izinkan dia ketemu dengan saya. Itu proses dari Tuhan yang datang bagi saya. Di kota Manado, waktu saya makan bakso di emperan jalan, ternyata ada dia di sana. Pas di muka pak kita dia. Baku mengada, saudara. Kita langsung dapat ingat. Dia yang pernah pukul pak kita. Ada kebencian sebenarnya dalam hati. Saudara, di samping pak kita itu ada botol kecap dan botol sos tomat, saudara. Saudara bayangkan, di telinga kiri bilang begini, Chris, ngana ambil tuh botol kecap, kok ngana toki pada kepala. Saudara bayangkan. Di sebelah kanan bilang begini, Chris, ngana sambat Tuhan, jangan. Saudara, dari yang punya kebencian yang ingin balas bunuh, ingin balas bagi, ingin balas hajar dia. Kita berdekat pada dia saudara. Kita pegang DP tangan. Kong kita bilang, brother masih ingat. Dia haga pak kita dia totofore bagi. Yo, saudara bayangkan. Dia totofore dia bagi. Yo. Kita pegang DP tangan, kong kita polok, kong kita menangis. Kita kasih ampun pada dia saudara. Kita ampuni pada dia. Nah kalau waktu itu kita balas, nggak mungkin ada berkat Tuhan, nggak mungkin saya jadi pendeta, nggak mungkin saya bisa memberitakan firman hari ini. Maka saudara, waktu saya lepaskan pengampunan kepadanya, Tuhan memberkati saya sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Amin. Saudara jangan iri dengan orang lain yang diberkati banyak. Kalau dia diberkati banyak, berarti dia dipercayakan Tuhan dengan berkat yang banyak. Kalau kita hari ini cuma dapat berkat 100.000, 50.000 satu hari, berarti itu yang Tuhan percayakan. Benar enggak? Asalkan tetap berdoa dan bekerja. Haleluya. Saudara, dengar baik. Waktu saudara lepaskan pengampunan, waktu saudara tidak memiliki niat jahat dalam hati, waktu saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan kepada Anda dan Tuhan berkati sesuai dengan kemampuan Anda. Amin. Haleluya. Maka saudara, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan ada niat jahat dalam hati. Yang terakhir, yang ketiga, belum waktu Tuhan. Coba kita buka dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Apa yang Alkitab bilang di sana? Dia bilang begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya, kalau kita berdoa juga kepada Tuhan dan kita benar-benar kepada Tuhan dan doa itu belum dijawab oleh Tuhan, berarti belum waktu Tuhan. Toh? Jadi saudara, ada mujizat proses, ada mujizat langsung jadi saudara. Bersyukur kalau jemaat Tuhan berdoa dan waktu doa itu langsung dikabulkan oleh Tuhan, berarti itu mujizat langsung terjadi. Kalau saudara berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, berarti ada yang namanya mujizat proses. Haleluya. Asalkan apa saudara?
Asalkan hari ini kita punya damai sejahtera. Amin. Berkat yang sesungguhnya berkat damai sejahtera, saudara. Benar enggak? Orang kalau dia miliki damai sejahtera, dengar baik, biar makan nasi minyak garam rasa lalapan, saudara. Ya, saudara. Orang yang punya damai sejahtera, biar cuma makan nasi dengan minyak garam rasa lalapan, saudara. Berbeda dengan orang yang tidak punya damai sejahtera, saudara. Biarlah dia makan nasi bumbu RW, ikan bebek bumbu RW atau ikan apapun, dapat rasa sama dengan makan nasi karas, saudara. Karena nggak punya damai sejahtera. Jadi berkat yang sesungguhnya bagi saya dan saudara hari ini adalah berkat damai sejahtera. Orang yang punya berkat damai sejahtera, dia akan berjalan di tengah badai, di tengah proses, di tengah masalah, di tengah pergumulan, saudara. Maka Alkitab bilang apa? Ada perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah, saudara. Coba saudara perhatikan. Ada perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Ada orang pasti bilang begini, Brur, saya jujur saja, keluarga di Manado dia bilang begini, Kris pulang juga di Manado ngana, mau apa ngana di Morowali sana, hidupnya susah, miskin, mau makan batu ngana di sana. Saudara, orang bilang begitu, mau makan batu katanya kita di pelayanan. Tapi sampai sekarang kita 3 tahun ada melayani di Waraa, nggak pernah makan batu no. Bayangkan, saudara. Kecuali kalau istri mau masak, kalau dia nak tapis bagus tu baras. Kalau dia mau masak, kau makan, takunya batu itu. Oh, haleluya. Artinya begini, Tuhan akan berikan perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Sekalipun di tengah proses, di tengah tekanan, dia akan hidup di sana. Amin. Haleluya. Sekalipun di tengah badai, dia akan berjalan di tengah badai. Karena dia punya Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan spektakuler. Amin. Haleluya. Maka doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, berdoa dengan hawa nafsu. Kalau saudara berdoa dengan hawa nafsu, itu dihilangkan. Nah yang kedua, berdoa ada niat jahat. Kalau saudara ada niat jahat dalam hati, itu harus dilepaskan. Benar enggak? Kalau ada kebencian di dalam hati, itu harus dilepaskan. Ampuni orang itu yang membenci saudara. Benar enggak? Ampuni orang yang menganiaya saudara. Sebab kenapa? Kalau ada kebencian di dalam hati, kebencian itu akan membawa kita kepada titik paling terendah. Nah, tapi waktu saudara mengampuni dan melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan angkat dan promosikan saudara. Amin. Maka Tuhan akan buka pintu berkat bagi saudara. Amin. Haleluya. Saya undang pemain musik Singers maju di depan. Saudara jemaat Tuhan, saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Silakan ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Saudara yang butuh Tuhan, silakan angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Saudara yang butuh Tuhan, silakan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Tangan-tangan ini butuh Engkau Tuhan. Tangan-tangan ini butuh Engkau Tuhan. Tuhan pegang tangan-tangan ini. Tuhan pegang tangan-tangan ini. Glory bagi nama Yesus. Saudara,
Kalau saudara masih ada kebencian di dalam hati, saya nggak tahu apa masalah saudara di minggu berjalan ini. Saudara boleh lepaskan pengampunan. Saudara maafkan dan ampuni orang yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau sakit hati. Silakan ampuni orang itu. Glory bagi nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu, jika niat jahat dalam hatimu sudah selesai, maka doa itu akan didengar oleh Tuhan. Silakan berdoa kepada Tuhan. Silakan meminta kepada Tuhan. Silakan bilang dengan iman kepada Tuhan. Apa yang engkau perlu, apa yang engkau butuh, bilang dengan iman pada Tuhan. Kami sembah. Tuhan mendengar itu. Tuhan mendengar Bapak Ibu berdoa. Glory bagi nama Yesus. Tuhan, Engkau pegang tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tangan-tangan ini butuh Engkau Tuhan. Pegang tangan-tangan ini Tuhan. Terima berkat damai sejahtera dari Tuhan. Yesus. Terima kasih. Glory bagi nama Yesus. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus Haleluya. besar. Yesus Lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Jesus. Yesus terlebih besar Jesus. di dalamku. Sekali lagi. Yesus terlebih besar. Yesus Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Di dalam nama Yesus. Engkau yang butuh Tuhan, kembali angkat tangan kepada Tuhan.
Tetap dalam hadirat Tuhan sambil menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi di atas kepalamu. Kasih hormat buat Tuhan 2 menit saja di atas kepala. Kasih tepuk tangan di atas kepala. 2 menit saja. 2 menit saja. Cepat. Bertepuk tangan di atas kepala. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Terus, 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 terus. Haleluya. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. 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 Saudara boleh bilang Pak Tuhan hari ini apa yang menjadi pergumulanmu. Saudara boleh doakan orang tuamu. Saudara boleh doakan suamimu. Saudara boleh doakan istrimu. Saudara boleh doakan anak-anakmu. Kalau engkau mulai tertutup jalan, minta Pak Tuhan buka jalan. Kalau engkau ada yang sakit, minta Pak Tuhan biar Tuhan sembuhkan. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Dengan iman, Tuhan dengar setiap doa-doa kami, Tuhan. Amin. Apapun yang mengikat kami, lepaskan, Tuhan. Kami ampuni orang yang membenci kami. Kami lepaskan pengampunan, Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang besar menjadi bagian jemaat Tuhan hari ini. Amin. Berkat-berkat yang spektakuler menjadi bagianmu hari ini. Amin. Silakan angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa buat Tuhan. Tuhan, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan. Amin. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Amin. Berkat besar, berkat yang luar biasa menjadi bagianmu hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.